Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Sahroni. Saya dari agensi WS Propertindo selaku agensi pemasaran properti di Indonesia dan juga selaku founder dari marketplace jual beli properti di Indonesia. Namanya propertigue.com. Jadi buat siapapun nanti boleh bisa mau pasang iklan, mau jual rumah, mau jual tanah, bisa di propertigo.com. Oke, terima kasih. Pada kali ini saya langsung aja ingin membahas beberapa materi atau kita sharing-sharing lagi ya. Karena di bulan Ramadan kita sharing-sharing, mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa bermanfaat buat pemirsa semua. Pertama, saya ada beberapa materi mengenai bagaimana teknik pembersihan mindset negatif dan vibrasi yang menghambat datangnya rezeki. Kedua, mengenali pola datangnya rezeki kepada Anda selama ini. Kemudian, menambah pola lain agar rezeki dan kemakmuran datang kepada Anda. Terus ada bagaimana cara merubah mental minimalis menjadi mental juara. Kemudian bagaimana menjadikan setiap kata yang keluar dari pikiran menjadi doa yang mustajab. Kemudian ada lagi bagaimana mewujudkan cita-cita dengan lebih cepat melalui vision board khusus. Bagaimana merumuskan strategi sukses dan tetap semangat setiap hari. Kemudian ada bagaimana mengubah rasa takut dan rasa malu menjadi pemberani dengan seketika. Bagaimana melepaskan mental block yang menjadi penghambat langkah Anda. Kemudian bagaimana mendesain ulang jalur-jalur untuk mencapai kesuksesan Anda. Kemudian ada lagi bagaimana menciptakan terobosan baru yang bermanfaat dalam kehidupan Anda. Kemudian terakhir ada bagaimana meraih prestasi puncak di bidang apapun dalam kehidupan yang Anda inginkan. Ini beberapa materi yang akan saya siapkan untuk beberapa hari ke depan. Jadi ini udah saya susun ya. Ada sekitar nanti saya bikin 12 video. Tapi untuk kali ini saya akan membahas bagaimana kita teknik pembersihan mindset negatif dan vibrasi yang menghambat datangnya rezeki. Jadi kembali lagi karena saya memang channel saya berhubungan dengan channel saya ini khusus berhubungan dengan mindset, berhubungan dengan analisis dan strategi serta strategi pemasaran atau penjualan di bidang marketing, sales dan marketing. Jadi nggak selalu berhubungan dengan mindset, selalu berhubungan dengan strategi, selalu berhubungan dengan penjualan apapun. Ini mudah-mudahan bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam aktivitas apapun ya. Oke, baik lagi tadi. Pembersihan mindset negatif dan vibrasi yang menghambat datangnya rezeki. Mindset negatif seperti apa kok Pak? Kok bisa mendatangkan rezeki? Bukankah rezeki itu dari Allah? Bukankah rezeki sudah diatur? Bukankah rezeki sudah ditetapkan? Bahkan banyak orang mengartikan hanya rezeki itu uang atau harta. Padahal napas kita aja nih, kita bisa napas, kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Ini bagian daripada rezeki yang Allah berikan. Jadi terus apa hubungannya dengan pembersihan mindset negatif? Mindset itu kemarin ya di video-video saya sebelumnya bisa dilihat yang berhubungan dengan mindset. Jadi pola pikir kita atau isi program di kepala kita
yang isinya kebanyakan negatif ini bahaya juga. Karena apa? Sesuatu hal yang negatif akan berdampak negatif. Ketika kita berpikirnya negatif tentang rezeki, contoh gini. Ya udah deh, bersyukur aja. Rezeki sudah diatur. Kemudian ya udah deh, bersyukur aja. Emang orang miskin. Ya udah deh, bersyukur aja karena memang dulu nggak sekolah. Ya udah deh, bersyukur aja, terima apa adanya. Bahkan ada kalimat-kalimat yang terkesan bagus begini. Ya udah, sabar aja. Kalau dari rezeki nggak kemana. Atau kalimat, kalau cari uang jangan ngoyo-ngoyo lah. Rezeki udah diatur kok. Nah, salah nggak kalimat-kalimat tadi? Nggak salah. Tapi untuk siapa nggak salahnya? Nggak salah untuk orang yang memang sudah sudah gagal. Nggak salah ketika orang, contoh ada orang udah usaha, udah kerja mati-matian, tiba-tiba nggak mendapatkan hasil. Nah dibilang, ya udah sabar aja, namanya rezeki nggak kemana. Kalau udah rezeki juga, atau kehilangan barang, misalkan ada orang kehilangan barang, udah hilang, ya udah sabar aja, kalau ada rezeki nggak kemana. Nah ini pas. Tapi kalau buat orang-orang nih, buat kita-kita yang mau tetap ikhtiar, yang tetap pengen maju, yang punya keinginan untuk sukses, yang punya keinginan untuk berhasil, menurut saya kata-kata tadi nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Ya karena bukan kata-katanya salah, tapi memposisikan kata-kata tadi kepada orang yang nggak tepat situasinya. Lah orang lagi berjuang, orang lagi berusaha, masa dibilang ya udah kalau kerja nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah. Kalau memang benar kerja nggak usah ngoyo-ngoyo, kalau kita hanya bilang oh ya udah, yang namanya rezeki udah diatur sama Allah, betul, nggak salah. Cuma kita juga jangan menafikan dalil-dalil lain, hadis-hadis lain dari firman Allah di Quran yang mengatakan jelas kok. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku kasih. Kemudian lagi Allah bilang lagi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Nah, apakah kita nggak percaya ucapan Allah? Apakah kita nggak percaya firman Allah? Kita sebagai umat Islam itu harus sangat percaya, sangat yakin. Berarti ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan, kita berprasangka baik kepada Allah, pasti kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan. Gitu. Terus mengenai tadi rezeki udah diatur, salah nggak? Nggak salah kalimat tadi. Orang contoh udah usaha mati-matian, udah kerja mati-matian, tiba-tiba misalkan contoh dia jualan. Ketika jualan dari pagi sampai sore, ini cerita sedikit ya, saya punya karangan cerita. Jadi ada orang jualan sapu lidi. Sapu lidi itu dari bahan daun pohon aren kalau nggak salah ya. Jadi kan harus dikupas tuh daunnya untuk diambil lidinya. Nah, itu ketika ada orang kondisinya udah nggak makan sehari, nggak punya duit. Dia bahkan ketika lagi malam nih, lagi ngirisin, lagi nyesetin daun aren itu buat dijadikan sapu lidi. Mungkin sambil berdoa, ya Allah, besok berikanlah kemudahan. Jadi ini sapu lidi ini laku banyak, biar bisa beli makanan, biar bisa beli makan. Sambil berdoa mungkin ketika ngirisin buat bahan sapu lidi, mungkin sambil berdoa, bahkan mungkin ada yang sambil netesin air mata karena dia melihat istrinya, melihat anaknya belum makan. Maka dia seorang laki-laki yang udah usia lanjut,
sambil mengiris daun aren itu, sambil berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan besok dagangan saya cepat laku, biar cepat laku. Mungkin seperti itu. Nah, tibalah pagi hari, dia berangkat habis subuh, dia berangkat. Kenapa? Dia meyakini ketika kita berikhtiar di pagi hari, maka di saat itulah rezeki bertebaran. Saat itulah Allah menyaksikan, ada bahasa, maka ada peribahasa, bangun jangan siang-siang ntar rezeki kepatok ayam. Maksudnya apa? Ikhtiar dari pagi, semangat dari pagi. Nah, orang tua tadi nih, orang bapak-bapak yang lanjut usia tadi, karena udah mempersiapkan sekitar 10-20 sapu lidi untuk dijual, dia berharap hari itu dapat uang dan bisa buat beli makan. Dia jalan terus, dia nggak punya uang nih, cuma modal tadi sapu lidi, belum laku. Sampai jam 9 pagi dia jalan, belum laku, karena dia jalan habis subuh. Kemudian udah mendekati zuhur, akhirnya dia istirahat di masjid untuk sholat zuhur. Dia mau makan, udah lapar, gimana mau makan, orang belum laku. Akhirnya apa? Dia tetap berdoa, dia tetap percaya, dia tetap menaruh harapan kepada Allah, bahwa Allah lah zat yang maha memberikan rezeki. Dia tetap nggak punya niat, dia punya niat tetap mau mencari rezeki yang halal, yang baik, agar mendapatkan keberkahan. Dia nggak berpikiran yang negatif, karena ada banyak orang ketika udah terdesak dihadapkan dengan dua pilihan, dengan alasan begini, daripada nggak makan ya udah nyolong aja. Oh, ini karena berpikirnya negatif. Tapi tadi yang orang tua lanjutnya yang pedagang sapu tadi, dia ketika habis sholat mungkin berdoa lagi sambil mengangkat tangannya, ya Allah, ya Rob, berikanlah kemudahan saya dalam jualan sapu lidi ini, berikanlah biar cepat laku. Kenapa? Karena dia pengen pulang, pengen beliin makanan buat anak istrinya di rumah. Kemudian dia lanjutkan lagi ikhtiar. Dengan setiap langkah kakinya, dia penuh harapan, penuh doa supaya ada orang yang mau beli sapu lidinya, agar dia punya uang. Jalan terus sambil menahan lapar karena dia belum makan. Terus jalan, belum laku-laku juga. Sampai asar, akhirnya dia mampir lagi di masjid sambil menahan lapar. Dia berdoa lagi, ya Allah berikanlah kemudahan, jadikan laku barang berapa biji aja biar bisa pulang bawa makanan. Kemudian karena menjelang maghrib belum ada yang beli, akhirnya dia pulang. Lantas di situ dia berpikir, dia ikhtiar udah, berdoa udah, ikhtiar udah, ya udah tetap dia bersyukur. Mungkin, karena ini berpikirnya baik, mungkin hari ini belum laku, tapi besok laku. Udah yakin aja dah. Sampai seperti itunya. Dia nggak mengambil pikiran yang negatif, lantas berbuat jahat, enggak. Tapi sampai rumah ketika pulang, dia berkata jujur dengan dengan rasa takut, gugup atau sedih, ngadu kepada istrinya kalau dia belum laku seharian. Dia sudah ikhtiar dari pagi panas-panasan. Tapi ketika dia istirahat, dikasih minum air putih doang sama segelas air putih sama istrinya, datang tiba-tiba orang datang pakai mobil, berhenti depan rumahnya dan mau beli sapu lidi. Karena buat kebutuhan yayasan diborong semua sapu lidinya. Lihat pemirsa semua, dari kejadian ini dia bersyukur, bahkan dia sampai melakukan sujud syukur. Kenapa? Dia akhirnya di hari itu bisa makan. Coba kalau kita renungkan sedikit. Ini karena berpikirannya tetap positif, bahwa yakin Allah kasih rezeki. Yang penting dia mau ikhtiar. Kenapa kok ditahan-tahan dari siang Allah nggak kasih, Allah nggak berikan kemudahan untuk segera laku? Karena Allah saking sayangnya pengen dengar doa dia ketika waktu zuhur, ketika waktu asar, dia memanggil-manggil nama Allah. Kenapa? Saking Allah sayangnya maka ini tahan dulu.
Akhirnya apa? Kesabaran dites, keujiannya apa? Kesabaran dites, semangat ikhtiarnya pun diuji. Tetap mau ikhtiar enggak? Akhirnya hari itu dia bisa makan. Begitu juga dengan tadi yang saya bilang, ketika kita berpikir dihadapkan, memang hidup ini dihadapkan dengan dua pilihan. Ada baik, ada buruk. Jalannya gimana? Ya terserah. Allah hanya memberikan pilihan. Karena tadi ya saya berapa kali pernah bilang sama teman-teman, Allah itu maha oke, maha mengabulkan. Kenapa maha mengabulkan? Ya tadi kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku pasti akan aku kasih. Kita harus yakin bahwa Allah pasti akan kasih. Mindsetnya lagi apa, pola pikir kita ini, dia tetap berjuang, bukan pasrah. Allah pengen lihat ikhtiar hambanya, sejauh mana ikhtiar hambanya. Kemudian ada lagi, apa aja sih yang menjadi tadi vibrasi yang menghambat datangnya rezeki. Nah ini penting juga nih, karena ada vibrasi itu kayak energi. Apa aja sih yang bisa menghambat datangnya rezeki? Banyak banget, cuman sebagian kecil aja ya saya sharing di sini. Misalkan contohnya, hanya berpikir ketika dia sukses, ketika dia berhasil, dia berpikirnya hanya karena kemampuan dia, hanya karena otak dia, hanya karena apa ya, sombong, atau misalkan hanya menganggap orang lain itu bodoh, menganggap orang lain miskin, hanya dia yang kaya, atau hanya dia meremehkan orang lain yang di bawah dia kondisinya. Ini juga berbahaya. Ini adalah vibrasi-vibrasi yang menghambat datangnya energi. Datangnya rezeki. Mungkin ini tips aja dari saya, bagaimana sih kita membersihkan mindset negatif. Nah, ini teknik pembersihannya. Pembersihannya agar bagaimana kita membersihkan mindset negatif atau pola pikir negatif. Contoh, ini tips dari saya ya. Bisa nggak coba kita waktu dalam 30 hari, nggak usah jauh-jauh deh, dalam 10 hari deh. Dalam 10 hari, jadikan hidup kita setiap bangun tidur, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih, ucapkan alhamdulillah bahwa kita hari ini diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa bernapas, hari ini kita masih bisa berdiri, hari ini kita masih bisa berjalan, hari ini kita masih bisa mendengar. Coba kita robah, ini tips dari saya. Selama 10 hari coba tipsnya, jangan pernah mengeluh. Apapun kondisinya coba jangan pernah mengeluh. Terima dengan syukur apapun, karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Nah, artinya ketika orang bersyukur maka Allah tambah rezekinya, kenikmatannya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau seandainya dia kufur, ya Allah ancam, Allah ingetin, azab Allah sangat pedih. Nah, coba kita selama 10 hari tes, jangan pernah kita mengeluh. Kemudian apalagi, biasanya ada orang, kalau kita diem aja, contoh ada orang, ada teman, ada sahabat, atau ada orang lain mendapatkan rezeki, kita kadang-kadang ada perasaan cemburu sama Allah, kenapa orang itu dikasih rezeki misalkan. Atau ada perasaan iri, sifat manusia itu pasti ada iri. Oh, kenapa dia kok lebih banyak dikasih rezekinya sama Allah, kenapa saya enggak misalkan. Coba deh, mulai sekarang kita robah. Kita robahnya gimana cara ngerobahnya? Ketika kita melihat orang lain, tetangga kita, saudara kita, teman kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, mendapatkan harta, mendapatkan keberhasilan, coba kita rasakan, ikut merasakan kebahagiaan, ikut merasa senang, dan doain, ya Allah, jadikanlah orang itu lebih baik lagi, jadikanlah keberkahan pada hartanya lebih berkah lagi,
jadikanlah dia orang yang sukses, lebih sukses lagi. Artinya coba kita biasain begitu. Kita jangan mengeluh. Pertama jangan mengeluh, yang kedua doain orang. Ketika orang lain mendapatkan rezeki, ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, kita doain supaya kenikmatannya, rezekinya Allah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi dengan keberkahan. Apalagi ya, selain negatif-negatif yang harus kita lakukan supaya mindset negatif kita bersih. Tadi selain doa, kita harus meyakini bahwa apapun yang ada pada kita ini adalah kenikmatan yang Allah berikan tidak ternilai. Contoh sederhana. Kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Ini ada orang jari, anggaplah saya punya jari di tangan. Ketika jari saya nih, jari misalkan anggaplah kelingking yang paling enggak, coba deh di antara seluruh jari, kalau saya bilang jari ini di antara semua jari yang paling kalau ditanya berguna semua tentunya. Tapi yang paling nggak kepake yang mana kira-kira? Jempol. Kepake dong, kalau buat megang pasti butuh jempol. Buat telunjuk, apalagi kalau pas sholat gitu kan, atau buat nunjuk atau apa, atau buat tengah juga kepake. Kelingking, wah buat kuping-kuping, ngorek-ngorek kuping enak ya, atau apa ya, garek-garek hidung atau enak juga. Berarti ini yang paling gak kepake, anggaplah jari manis misalkan. Saya tanya siapapun yang dengar video ini, kira-kira kalau jari manisnya dibayarin 100 juta, ada yang mau nggak? Saya yakin 100%, lebih banyak mungkin orang, hampir semuanya kali nggak mau jarinya hilang cuma dibayarin 100 juta. Kenapa? Karena memang ini kalau kita hitung ya, atau gini, selain jari, matanya ada 2. Ada nggak yang dibayarin matanya 100 juta? Kagak ada, saya yakin. Kenapa? Memang di dalam tubuh kita nih nggak ternilai, nggak bisa dihargain. Tapi cuman itu estimasi. Karena saya pernah baca buku bahwa di dalam setiap 1 kilo tubuh manusia itu ada sekitar 1 triliun sel. Kalau seandainya setiap 1 sel dihargain 1 rupiah aja, berarti kita punya 1 kilo itu, 1 kilo daging manusia berarti ada 1 triliun sel. Kalau 1 selnya dihargain 1 rupiah, berarti ada 1 triliun. Berat badannya berapa? Ada yang 50 kilo, ada yang 60 kilo, ada yang 70 kilo. Nah, berarti kalau yang beratnya 70 kilo punya harta 70 triliun. Berarti kan udah kaya. Nah, harusnya kita bersyukur. Dikasih badan, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih tangan, dikasih kaki. Jadi kita jangan pernah mengeluh. Coba bersyukur. Ini salah satu dari sekian banyak tips mindset. Walaupun nanti ada beberapa teknik-teknik yang memang harus dipraktekin langsung, nggak bisa cuma didengar aja. Mindset negatif. Coba mindset negatif supaya hilang. Apalagi cara-caranya supaya pikirannya negatif. Ketika kita coba berani berbagi. Padahal orang sedekah itu, orang paling afdol sedekah di saat dia sendiri lagi butuh. Misalkan ada orang punya makanan banyak, coba lihat tetangganya, ya bagi separuh atau seperempatnya. Intinya biar kebagian semua. Kemudian apalagi vibrasi yang menghambat datangnya rezeki. Pola pikir kita meyakini bahwa ini kondisi seperti ini, kondisi lagi sulit, wah kayaknya semakin sulit, wah kayaknya semakin terpuruk, wah kayaknya semakin, nah ini berbahaya. Kenapa? Saya pernah nulis, ada di video saya sebelumnya, boleh dilihat nanti di video di channel saya. Apa yang sering kita pikirkan itu justru yang ditarik energinya. Kok ada energinya? Ya, setiap alam semesta ini, apapun di alam semesta ini ada energi. Cuman kita nggak kelihatan dengan mata. Ada energinya kok. Seluruh benda yang ada di muka bumi ini ada energinya. Nah, ketika kita mengatakan susah, ketika kita bilang sulit, ini kalau kita bayangin seperti itu terus, susah sulit, oh bahaya.
Nanti yang datang itu hanya energi kesusahan, energi kesulitan. Tapi ketika kita bilang, Pak, ada orang bilang, gimana mau ngomong senang, orang lagi susah, kenyataan lagi susah. Nah, inilah kita ngambil cara berpikirnya yang berbeda. Kita tahu kondisi sekarang lagi saat ada wabah virus corona, lagi di PSBB, ada pembatasan berskala besar, orang nggak boleh keluar. Kita tahu semua orang lagi pada kesulitan, tapi jangan sampai pola pikir kita ikut selalu mengatakan sulit. Ini berbahaya. Minimal ketika seandainya kondisi kita minimal menenangkan diri kita, meyakini diri kita bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dengan cara apa? Belief kita, keyakinan kita. Minimal sebagai orang Islam pada Al-Quran. Karena kata Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah mengingatkan kita tuh 2 kali. Setelah kesusahan ada kemudahan. Sungguh setelah kesusahan ada kemudahan. Jadi kita harus yakin ini tuh, bahwa kita mampu melewati masa sulit ini, bahwa kita tetap tegar melewati kondisi seperti sekarang ini, bahwa kita tetap semangat untuk meraih impian-impian kita walaupun di saat kondisi seperti ini. Nah, vibrasi harus kita datangin tetap yang positif terus. Kalau nggak percaya coba aja deh. Kalau di pagi hari kita udah awalnya mengeluh dan emosi, merasa sulit, sampai sore sulit terus, sampai sore emosi terus, sampai sore ada aja yang bikin kesel. Mulailah setiap pagi kita dengan rasa syukur, karena memang masih dibasi kehidupan. Kenapa kita nih hidup masih di negara yang damai? Berapa banyak orang yang hidup di negara setiap hari dengar tembakan, setiap hari takut dibunuh. Artinya kita harus bersyukur masih bisa dikasih kehidupan, masih bisa bernafas. Nah, ini intinya vibrasi yang apapun vibrasi yang menghambat, atau pola pikir atau pikiran-pikiran atau lintasan pikiran yang menghambat datangnya rezeki, menghambat kemudahan, itu segera, Pak, wajar nggak sih ketika ada orang ngomong lihat beritanya mengenai kesulitan, lantas di pikiran kita terbenak, waduh memang kondisi sekarang ini lagi sulit. Wajar, tapi segera rubah bahwa apa? Pasti ada peluang. Contoh begini, orang lagi kondisi musim hujan. Kata orang musim hujan, kalau kata tukang misalkan yang memang dia lakunya di musim panas. Oh, contoh lah, es. Kalau kata tukang es, ketika musim panas rezeki buat dia. Tapi kalau kata tukang es ketika musim hujan, wah, jadi kagak laku nih. Nah, inilah sebenarnya kondisi-kondisi apapun, ketika kita mau mencari peluang pasti ketemu. Kita memang manusia itu dikasih peluang, nggak mungkin walaupun perlu adaptasi. Mungkin adaptasinya 1-2 hari. Makanya ketika keluar ada pikiran negatif, segera balik atau responnya dengan yang positif. Jangan ketika dapat yang negatif langsung kita responnya negatif lagi, ini bahaya. Mungkin itu aja untuk materi pembersihan mindset negatif, walaupun masih banyak ya. Contoh salah satunya begini. Nah, ini tips sedikit aja deh, lagi tambahan. Coba mindset negatif itu atau pola pikir negatif yang ada sifat-sifat negatif pada diri kita masing-masing, coba tulis di sebuah kertas. Tulis semuanya, apapun, contoh males, tapi jangan tulis kata sifatnya aja. Misalkan males, bodoh, suka sedih, misalkan lagi miskin, susah, hidup susah, apalagi ya, pengangguran, apapun lah. Intinya semua yang merasa, masing-masing orang tentu beda-beda. Ada yang merasa hidupnya susah, terus misalkan selalu sedih, selalu marah itu juga sifat negatif. Coba ditulis.
ditulis, habis itu dibalik. Habis dibalik, ini saran saya boleh dicobain. Minum air putih dulu, kemudian dalam tutup mata sambil duduk rileks, tutup mata. Tulisan tadi sambil dipegang di tangan kiri, tutup mata, kemudian sambil dibejek kertasnya sambil diangkat tangannya. Jadi kertas tadi kertas yang tadi ditulis tentang sifat-sifat negatif pada dirinya masing-masing, kemudian coba ditaruh di tangan, sambil tutup mata, diangkat ke atas begini. Coba munculkan semua tulisan tadi, sifat-sifat tadi, dan pindahkan ke dalam kertas tadi. Dalam benak kertas tadi, kemudian dibejak, munculkan emosi bahwa Anda membenci sifat tadi, bahwa Anda sangat membencinya. Kemudian bayangkan di sana di depannya ada jurang yang sangat dalam, Anda buang dengan teriakan yang sangat kesal, emosi bahwa Anda sangat membenci segala sifat itu. Buang. Nah, ini salah satu tips juga untuk membuang sifat-sifat energi tadi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke video-video selanjutnya dengan sisi materi yang tadi udah saya sebutkan di awal. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta share, bagikan ke teman-teman Anda yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.